Kepulauan Riau, negeri seribu pulau di perbatasan barat Nusantara. Bukan sekadar bentang laut, provinsi ini menjadi gerbang Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Tempat budaya bertemu dan laut menjadi jalur kehidupan. Petualangan saya kali ini akan menjelajah Pulau Sarang, salah satu pulau terdekat dengan perairan Singapura. Berangkat dari Pelabuhan Sekupang di Kota Batam, saya akan mengunjungi salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan perairan Singapura, yaitu Pulau Sarang. Dan di sana saya akan mengulik kehidupan dari suku asli Kepulauan Riau. Pelabuhan Sekupang, titik awal keberangkatan menuju Pelabuhan Belakang Padang. Pelabuhan utama di Kota Batam ini menjadi penghubung menuju ke pulau-pulau sekitar yang tidak pernah sepi setiap harinya. Untuk menuju Pulau Sarang, ini saya naik yang namanya pompong. Dan pompong ini adalah alat transportasi antar pulau yang digunakan oleh masyarakat di Kepulauan Riau. Pompong jadi satu-satunya transportasi antar pulau. Perahu mesin ini datang silih berganti. Di kejauhan, gedung-gedung pencakar langit mulai terlihat, mengiringi perjalanan saya ke pelabuhan selanjutnya. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Pulau Sarang, ini saya harus turun dulu di Kecamatan Belakang Padang, karena tempat ini juga adalah tempat transit bagi orang-orang yang ingin melanjutkan perjalanan ke pulau-pulau lainnya. Perjalanan berlanjut, masih menggunakan perahu. Kali ini saya dijemput langsung oleh warga Pulau Sarang. Dari Pelabuhan Belakang Padang, ini kurang lebih membutuhkan 30 menit untuk bisa sampai ke Pulau Sarang. Di nih, sekalian kita menikmati angin di sini. Rumah-rumah panggung mulai terlihat, pertanda tujuan saya sudah di depan mata. Pulau Sarang dihuni oleh suku laut dengan sekitar 120 kepala keluarga. 99% bekerja sebagai nelayan. Kali ini saya akan mengikuti aktivitas nelayan yang utama, mengambil bubu. Bubu diletakkan di sekitar 5 titik. Terjauh, nelayan menaruh bubu di dekat perbatasan perairan Singapura. Bukan tanpa alasan, karena populasi ikan yang berkurang di sekitar Pulau Sarang. Hampir 15 menit melaju, kami sampai di titik bubu pertama. Sejauh mata memandang, saya tidak melihat tanda-tanda di permukaan air yang menunjukkan keberadaan bubu. Tapi tidak dengan nelayan Pulau Sarang. Di sebelah mana, Pak? Ini ada bawah di bawah. Di bawah sini? Kok Bapak bisa tahu sih? Bapak pakai arah aja. Oh gitu? Nah, ya. Di sinilah keunikannya para nelayan itu bisa tahu lokasi bubunya di mana. Padahal kalau kita lihat ini nggak ada pelampungnya sama sekali. Bapak tahu, arahnya tahu. Oh ya Pak, Ya. Pas di bawah sini Jadi Pak. pasti nelayan semua kan. Keren banget ya nelayan di sini ya. Nggak pakai GPS lagi. Ini nggak pakai GPS, nggak ada apa-apa di sini bisa tahu lokasinya. Oke, ini kita udah persiapan mau turun. Biasanya satu nelayan turun untuk ngecek bubu, satu lagi di perahu untuk jaga perahu. Selain itu untuk bantu untuk mengangkat bubu nanti. Selepas hujan, kondisi air hari ini cukup keruh. Semoga hasil tangkapan ikan tidak mengecewakan. Emang dalam sekali bubunya dan gelap. Ini saya ngelihatnya aja udah kayak kehabisan nafas. Memang harus banyak-banyak melatih paru-paru ini ya Pak. Pengangkatan bubu cukup memakan waktu. Terkadang bubu bergeser dari titiknya karena gelombang laut. Ini dia hasil tarikan bubu pertama. Ini ikannya termasuk banyak atau gimana ini Pak kalau segini? Sedikit ya? Iya. Ini terpengaruh sama musim hujan nggak Pak? Enggak, pengaruh air ya. Pengaruh air ya? Jadi ini salah satu
pengaruh kalau air lagi keruh nih, dapat ikannya itu nggak terlalu banyak, tapi memang isinya macam-macam di dalam. Bubu pertama tidak begitu banyak ikan. Bubu akan ditaruh kembali ke dasaran tanpa umpan apapun. Hampir di seluruh Kepulauan Riau, bubu nelayan berbahan dasar kawat yang dirakit sendiri. Untuk nurunin bubu aja, ini harus dibawa turun lagi sama Pak Dahlan. Jadi supaya nggak hanyut, nanti di bawah itu ditaruh di antara dua batu yang besar. Lokasi bubu selanjutnya masuk dalam Selat Phillip, selat pemisah Indonesia dan Singapura. Di depan saya adalah jalur internasional. Jalur pelayaran penting yang sering dilalui kapal besar dari berbagai negara, membawa kontainer, minyak mentah, dan masih banyak lainnya. Ini kita lagi jemput salah satu bubu milik nelayan setempat juga, punya Pak Hasim. Nah, ini bubunya ditaruh di perbatasan terakhir sebelum ke perairan Singapura. Jadi di sini kedalamannya 20 meter. Nah, ini kesusahannya di sini adalah untuk mendapatkan ikan-ikan, apalagi lagi musimnya jarang ikan ya Pak. Jadi ini kita angkat, kita bantu bersihkan. Nah ini pun dapat ikannya juga nggak begitu banyak, ini jumlahnya hanya sedikit karena airnya nggak jernih, itu yang pertama. Yang kedua, di sini arusnya juga jauh lebih kencang. Ini pengaruh dari kapal-kapal besar yang lewat di perairan internasional itu ya Pak. Kali pertama untuk saya menyelami lautan Nusantara dengan pemandangan gedung tinggi di seberangnya. Jadi di saat ikan lagi sulit dicari seperti sekarang, warga itu punya 3 opsi untuk tetap mencari ikan. Yang pertama dengan bubu, seperti yang saya lakukan sekarang. Yang kedua dengan bubu juga, tapi jauh mendekat ke daerah Bintan, karena di sana ikannya lebih banyak daripada di sini, tapi membutuhkan effort yang lebih besar juga. Dan yang ketiga, seperti nelayan biasanya, itu menjari. Jadi ini sebelum kita setor ikannya ke toke dulu, ternyata di tengah jalan dipanggil ada orang yang mau beli ikan langsung. Dalam perjalanan ke toke, perahu kami menepi sejenak karena ada warga yang mau membeli ikan. Transaksi seperti ini memang kadang terjadi. Hanya saja, ikan yang akan dibeli langsung, jumlah dan jenisnya dibatasi. Jadi ini pembelinya itu mau borong semua, tapi Bapak ini nggak berani ya Pak kalau... ini kan kita ambil alat toke. Iya. Ini tokenya Bu, mana pula? Iya. Separuh aja Pak ya. Jadi ini 2 ekor yang besar aja. kita ambilkan yang bagus-bagus juga untuk Bapaknya bawa pulang ke Singapura. Banyak warga Pulau Sarang yang menikah dengan orang Singapura, sehingga tidak jarang mereka berkunjung ke sanak saudara. Ketika kehabisan uang rupiah, pembayaran juga bisa dilakukan dengan dolar Singapura. Nih enaknya kalau tinggal di perbatasan gini ya, bayarnya tuh bisa rupiah, bisa juga pakai dolar. Nih 30 dolar Singapura Bapaknya dapat. Silakan Pak. Ternyata nggak terlalu jauh ya, ini tetap di Pulau Sarang juga ada toke namanya Pak Imam ya? Iya, Pak Imam. Iya. Pak Imam. Pak Imam dan? Toke ikan ya. Saya yang ngapung ikan di sini. Oh iya. Jadi ini kita mau langsung setoran. Simpan di keranjang semua. Iya Pak. Iya. Mantap. Jadi ini sementara ditimbang dan disortir juga ikan untuk diantarkan ke Singapura. Nah, ikan-ikan yang ini akan dijual ke belakang Padang atau ke Batam. Untuk ikan berukuran kecil, biasanya akan dijual di pasar lokal. Setelah itu, toke akan membayar ikan sesuai harga yang sudah ditentukan. Selanjutnya, toke meneruskan penjualan untuk ekspor ke Singapura. Tentu saja setelah melewati unit pengolahan ikan dan pemeriksaan bea cukai. Makasih Pak ya. Makasih Pak ya. Kesemutan kaki saya.
Kita masak apa nih sekarang? Gulai asam pedas Melayu. Gulai asam pedas Melayu. Masakan ini tersohor di tanah Melayu karena sebagian besar masyarakat di Kepulauan Riau berumpun Melayu. Ini cukup, Bu. Di setiap daerah, bumbu asam pedasnya berbeda, menyesuaikan dengan kebiasaan masing-masing. Jadi di sini uniknya bikin gulai asam pedas Melayu itu cabenya pakai cabai kering seperti ini. Nah, setelah dipotong-potong, bijinya dibuang semua dan direndam di air. Kenapa? Jadi supaya kulitnya yang kering itu menjadi lebih lembut dan lebih mudah untuk dihaluskan. Semua bumbu dicampur lalu dihaluskan dan asamnya menggunakan asam Jawa. Selanjutnya bumbu ditumis, kemudian masukkan ikan, lalu air asam Jawanya. Yang selalu menggunakan bahan alami dan segar untuk menjaga cita rasanya. Ikan asam pedas khas Melayunya sudah jadi. Ini dari aromanya aja udah membuat mulut saya berair, Bu. Lapar sekali. Yuk kita langsung makan, Bu. Saya baru tahu nih, ternyata rahasia orang dari Pulau Sarang buat bikin olahan ikan itu nggak amis, itu pakai lada hitam. Tapi bukan yang bubuk ya, Bu? Enggak. Yang masih utuh, ditumbuk. Jadi selain menambahkan cita rasa pedas, ini juga rasanya nggak amis sama sekali. Ini kan kelihatannya merah sekali ya kuahnya, tapi begitu dicoba ini rasanya justru seger banget, apalagi tadi pakai asam Jawa ya, Bu. Iya. Jadi pedesnya nggak begitu dominan, enak nih. Pulau Sarang berada di perairan Kepulauan Riau. Tidak ada lahan bertani juga pasar. Untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur dan buah segar, warga Pulau Sarang mengandalkan pada jasa seorang perempuan. Pagi ini saya akan ikut kegiatannya Bu Tija sebagai satu-satunya pedagang bahan pangan yang ada di Pulau Sarang. Ibu Tija berjualan bukan dengan membuka lapak di suatu tempat, tetapi dengan sistem berkeliling. Baik antar pulau yang terdekat dengan Pulau Sarang, atau membuka jasa titip dari warga yang ingin membeli bahan makanan. Jadi Bu Tijah ini setiap mau ke pasar itu diantar dan jemput oleh saudara ya, Bu? Iya. Untuk menghemat ongkos. Karena lumayan jauh juga nih kita nyebrang, Bu. Iya. Jadi biasanya seketika nyampe di Sekupang, kemudian ke pasarnya naik apa, Bu? Naik bus. Naik bus. Oke. Jadi pokoknya kalau lagi belanja itu ditinggal ya, Bu? Ya tinggal. Nanti Ya, kalau belanja, ditinggal. Udah mau pulang baru kita ambil. oh gitu. Sebenarnya ada beberapa pilihan pasar, tapi harganya jauh lebih tinggi dibanding di Kota Batam. 1 jam perjalanan bukanlah hal yang sulit dilewati Ibu Tija untuk menambah penghasilan. Bisa berapa kali, Bu, dalam 1 minggu ke pasar? 3 kali. 3 kali. Bolak-balik terus berarti ya? Itulah cari makan ya kan? Iya. Pasar Pagi Jodoh, terbesar dan populer di Kota Batam. Beragam pilihan bumbu, sayur, buah tersedia di sini. Pasar ini menjadi tujuan berbelanja bagi ibu rumah tangga, pedagang, dan warga sekitar untuk mencari kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Jadi ini suasana pasarnya di pagi hari memang ramai sekali seperti ini. Tapi Bu, saya mau nanya, kenapa belinya itu di Batam? Kan di dekat-dekat pulau itu juga ada pasar tuh, Bu. Lebih murah di sini ya? Oh gitu. Emang hiruk pikuknya pasar di pagi hari kerasa banget di sini ya. Dan memang alasannya masuk akal banget karena di Batam itu lebih murah. Apalagi bisa dipastikan kalau pasar-pasar di pulau-pulau sekitar itu pasti lebih mahal karena ongkos pulang perginya itu yang bikin tinggi harganya ya, Bu. Saya mengiringi setiap langkah kaki Ibu Tija ke berbagai lapak. Tidak mudah karena tidak boleh ada pesanan yang terlewat. Jadi Bu Tijah ini jauh-jauh datang ke Batam untuk
membeli pesanan-pesanan orang itu biasanya bahan-bahan yang nggak bisa ditemuin di sana. Apalagi di sana nggak ada lahan pertanian, perkebunan ya Ibu. Jadi kayak tempe, toge itu belinya di pasar Batam semua. Masih pagi Bu, harus fokus Bu. Karena belanjaannya Ibu Tija ini terhitung cukup banyak ya untuk pedagang seorang seperti ini. Jadi belanjaannya itu dititip-titip dulu. Jadi kalau kita mau belanja yang lain nggak perlu bawa-bawa berat gitu ya Bu. 30 ya Bu. Sampai nggak fokus Bu. Nggak apa-apa. 130 ya Bu. Ada yang menarik perhatian saya. Beberapa sayur berukuran besar seperti sawi putih, wortel, dan kol, ternyata ada juga sayuran yang diimpor. Lauk pauk seperti ayam, kerang, dan ikan juga memenuhi daftar pesanan hari ini. Untuk ikan, jenisnya yang tidak ditemui di sekitar pulau. Setelah beberapa jam belanja, kami bergegas kembali ke pulau, supaya bahan makanan yang dibeli masih segar dan pesanan sampai tepat waktu. Ini dia hasil belanjaannya Ibu Tija hari ini. Jadi saudaranya Ibu dulu itu kalau belanja nyebrangnya ke Singapura karena secara jarak tempuh juga lebih dekat ya Bu. Tapi seiring berjalannya waktu dan keterbaruan aturan akhirnya sulit lagi, kita nggak bisa bebas keluar seperti dulu ya. Makanya Ibu pilihnya belanja di Batam. Disinilah Ibu Tija mulai berjualan, menghampiri rumah warga yang ada di Pulau Lengka, tidak jauh dari Pulau Sarang. Barang belanjaan dibawa turun ke rumah supaya warga bisa bebas memilih. Ya, apa ini Bu yang bawa turun Bu? Ya, kan bawa naik, bawa turun. Iya, bawa naik ke darat. Kesemutan kaki saya. Yang apa nih Bu? Kalau acara jeruk sama itu tadi ya. Ini jeruk ya? Ya, permisi ya. Lagi mana nih Batam? Iya, belanja di Batam Pak, Bu. Tidak terjadi tawar-menawar di sini, karena sudah menjadi pelanggan. Ternyata unik juga ya caranya Bu Tija ini untuk berjualan, yaitu menawarkan hasil dagangannya tadi ke rumah-rumah, terutama rumah yang jauh dari daratan seperti ini. Ini di tengah laut banget nih ya Bu. Dan untungnya ada yang tertarik nih sama buah-buahannya. Nggak laris ya Bu. Selesai berjualan, saya mengikuti Ibu Tija mengantar pesanan ke pulau lainnya. Inilah yang sering dihadapi saat berjualan. Harus berpacu dengan waktu kala cuaca sedang mendung. Hujan di tengah perjalanan, gelombang yang besar, juga angin yang tiba-tiba datang menjadi tantangan sehari-hari. Semua dilakukan Ibu Tija demi para pelanggan yang bergantung padanya. Bagai tidak ada waktu berhenti untuk nelayan Pulau Sarang mencari hasil laut. Hampir di setiap musim, mereka tetap pergi ke laut. Bedanya dari alat dan hasil tangkapan. Di saat musim angin barat seperti ini, yang seharusnya ikan itu semakin banyak ditemukan, tapi justru semakin sulit, apalagi karena faktor cuaca yang membuat air menjadi keruh. Tapi nelayan setempat tetap tenang karena ada pencarian lain yang bisa dilakukan, yaitu ketam. Untuk mencari rajungan, nelayan harus mencari titik di mana hewan bercapit ini berada. Kurang lebih sekitar 30 menit dari Pulau Sarang. Ini pertama kali saya melihat perangkap rajungan yang bentuknya unik seperti ini. Jadi pintunya itu ada dua, dari sisi kiri dan juga dari sisi kanan. Dan nanti tinggal dimasukin ke air aja, ini sebagai pelampungnya biar nggak lupa lokasinya di mana. Bento juga digunakan karena ramah lingkungan dan lebih cepat dibandingkan mencari ikan.
Jadi untuk menangkap ketam atau rajungan kali ini kita pakai alatnya ini namanya bento, dan ini harus dipasangin umpan dulu yaitu ikan, karena rajungan ini suka sekali sama bau amis dari ikan. Banyak sekali ya. Jadi pemasangan bento ini juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang mau dijual lagi itu bisa dipasang dalam jumlah besar, yaitu 100 unit bento biasanya. Kalau yang sedang ini tetap bisa dipasarkan, Pak? Ini tetap bisa dipasarkan. Tetap bisa dipasarkan. Ini ada yang sedang, tapi ada satu yang kecil. Kita lepasin aja itu yang kecil. Dilepas saja ya, Pak, yang kecil. Siap, Pak. Sama seperti ikan, rajungan langsung dijual ke toke dengan harga yang berbeda setiap ukurannya. Adanya rajungan menjadi berkah tersendiri bagi nelayan Pulau Sarang karena tidak mengenal musim. Hasil rajungan memang tidak selalu banyak, tapi cukup membantu penghasilan nelayan. Untuk rajungan yang super-super ini biasanya setelah ditangkap akan dibawa ke pengepul, dan dari pengepul dijual di pasar lokal. Dan biasanya kalau nggak pasar di sini paling laku keluar kota ya, Pak? Ya. Untuk toke rajungan hanya ada di Pulau Kasu, yang berjarak kurang lebih 1 jam dari Pulau Sarang. Ketam ini. Untuk saya, Pak? Nah, untuk Oh, ini besar-besar, Pak. Makasih banyak ya. Permisi, permisi. Ya, bahagia sekali saya hari ini dikasih ketam untuk dicobain. Wah, saya jadi penasaran. Biasanya kalau di sini diolah jadi apa ya? Yuk. Rajungan ini mau saya olah menjadi olahan khas Pulau Sarang, yaitu rajungan lemak cili padi, dan dibantu langsung sama ahlinya, yaitu Ibu Rasidah dan juga Ibu Salena. Banyak sekali, Bu, rajungannya. Lemak cili padi, salah satu hidangan tradisional Melayu dari negeri jiran yang menyebar hingga ke Singapura dan Indonesia. Seperti namanya, makanan ini dicampur lemak atau santan sebagai kuahnya. Jadi ini buat memulai itu kepitingnya harus dilepas dulu bagian cangkang atasnya, dan tadi ditunjukin sama Bu Rasidah. Kelihatannya sih mudah, tapi kalau saya yang melakukan berat banget, apalagi harus hati-hati sama yang tajam-tajam. ini. Semua bumbu ditumbuk sampai halus, lalu ditumis. Selanjutnya, masukkan santan. Saat santan mulai mendidih, baru menyusul rajungan dan tunggu sampai matang.
makan. Oke. Ini pas nih buat mengisi perut setelah kegiatan seharian. Mantap ya. Dalam musim apapun, nelayan di Pulau Sarang ini tidak pernah kehabisan hasil laut untuk diambil. Salah satunya ketam ini. Dan warga di sekitar pun juga nggak pernah kekurangan lauk untuk dimakan setiap harinya. Petualangan saya masih berlanjut. Kali ini mengikuti aktivitas warga Pulau Sarang di kala luang. Biasanya kalau membersihkan perahu seperti ini itu nunggu saat laut lagi surut. Jadi kita langsung turun dan membersihkan. Cuman kalau surut sekali, itu kita nggak bisa membersihkan bagian bawahnya. Nah, kelebihannya kalau kita membersihkannya waktu laut lagi pasang seperti ini, bagian bawah lebih mudah dijangkau. Tapi ya gini, harus siap untuk melawan arus. Ini sangat habis nafas ya. Jadi ini kita mulai membersihkan perahunya itu dari samping-sampingnya dulu, digosok menggunakan brush kawat seperti ini. Ini gunanya untuk menghilangkan lumut-lumut yang warnanya hijau nih. Ini di bawah memang paling banyak lumutnya karena paling bawah itu nggak terkena bagian sinar matahari. Jadi lumut di bawah banyak tumbuh. Ini harus lebih teliti lagi membersihkannya, apalagi di bawah itu kita sambil tahan nafas. Jadi inget-inget juga untuk ambil nafas. Jika perahu tidak dibersihkan secara berkala, bisa berpengaruh pada keawetan perahu. Dulu saat masih menggunakan perahu kayu, alat yang digunakan adalah serabut kelapa. Saat berganti menjadi perahu fiber, menggunakan brush kawat supaya lebih mudah menghilangkan lumut yang menempel pada badan perahu. Abang, ini kalau ada tiram menempel di bawah, bersihkannya pakai apa? Pakai alat keras, contoh seperti besi. Oh, dicongkel-congkel seperti Iya, itu? dicongkel-congkel untuk membersihkan di bagian lengket-lengket. Iya. Itu kalau sudah lama nggak dibersihkan, jadi resikonya nanti bisa ada tiram-tiram atau benda-benda lain yang lengket itu menempel di bawah. Itu kalau udah lama sekali nggak dibersihkan, apa efeknya ke perahu? Ya, sakitnya di perahu, terutama perahu kita akan mengalami kebocoran. Oh, gitu. Yang kedua, ketahanan pada perahu kita udah enggak Semakin turun ya? semakin turun. Ini resiko paling besar kalau kita lagi membersihkan perahu, apalagi yang catnya luntur seperti ini. Nggak berasa ya ngelap muka lagi sampai nggak fokus. Nggak berasa ya ngelap muka, satu muka jadi biru deh kena catnya ini nih. Senang sekali rasanya bisa bertualang ke Pulau Sarang. Melihat langsung ketangguhan warga berjibaku mencari hasil laut hingga ke perbatasan Singapura. Namun tidak kalah penting, mereka senantiasa menjaga habitat biota laut agar laut tetap hidup untuk kehidupan yang akan datang.